Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kali ini saya Ratu Mary Agusta SPD dari SDN Cipondo Makmur, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tangerang, akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 2.1.A.8 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus saya jawab. Yang pertama yaitu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus menganalisis kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson, tahun 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instructions in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Kebutuhan belajar murid terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Yang kedua adalah minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah minat situasional, yang kedua adalah minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, lingkungan belajar, kemudian pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Mengenai gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3 yaitu, yang pertama adalah visual, belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, dan peta. Kemudian yang kedua adalah auditory, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Kemudian yang terakhir adalah kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan lain sebagainya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berdiskusi dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk.
Nah, diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, berkaitan dengan materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum. Penerapannya bisa melalui tingkat kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk diferensiasi proses, kegiatan ini memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Tentunya berkaitan dengan kegiatan belajar murid, berkelompok atau mandiri, jumlah bantuan yang diberikan guru, pengelompokan fleksibel, maupun kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Produk dapat berupa tantangan yang bervariasi atau sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul yang lainnya? Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru telah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid untuk mencapai bahagia dan selamat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya secara maksimal. Keterkaitan modul ini dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memiliki sikap berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar terwujud pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru pun harus menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi dan komunitas untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul ini dengan modul 1.3 visi guru penggerak yaitu pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya perwujudan dari visi sekolah yang berpihak pada murid dengan menganalisis aset yang ada pada diri siswa, sekolah, maupun seluruh ekosistem sekolah. Keterkaitan modul ini dengan modul 1.4 budaya positif yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tentunya harus dibersamai dengan penerapan budaya positif agar pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan di sekolah akan menjadi kegiatan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.